oh, cara duduknya orang soleh itu kayak gini tuh. Saya jadi tahu gitu. Karena duduk dengan guru itu penting sekali. Kadang-kadang saya lihat gimana cara guru memulai sholat, tak perhatikan betul bagaimana cara dia berdiri, bagaimana cara dia kalau sudah sampai di tempat pengimaman, tak perhatikan betul apa yang dia ucapkan. Oh, dapat ilmu. Berteman tuh banyak ilmu. Salah satu nih ilmu yang gara-gara berteman itulah, gara-gara berteman tuh diantaranya ya, ilmu yang saya dapatkan itu adalah saya itu punya teman yang teman saya itu hobinya itu kalau dia pulang ke rumah dia tidak akan makan sebelum semua anggota keluarga lah gitu, istri dan anak-anak kumpul, baru dia mau makan. Saya mikir kenapa begitu, ternyata dia jelaskan bla 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 bla. Bener ya. Nah tapi khusus yang ini saya nggak bisa ngamalkan kalau yang ini. Tapi ini tambah ilmu buat saya. Tapi saya nggak bisa ngamalkan. Nek soalnya saya tuh nek ngeleh ya madang ngono wae, ning diwae madang. Lah mau pulang isih ono jadwal ceramah lagi yo nek bali makat meneh malah boros bensin. Makanya mampir ke ya sing simpel-simpel aja lah, paling soto, bakso, steak ngono-ngono wae. Sing cepet, rumah makan Padang golek sing Padang murah yang tidak mengecewakan. Jangan yang rumah makan Padang sederhana, yang murah tulisannya. Jangan yang tulisannya sederhana. Ya, Anda akan kehapusan. Saya dapat ilmu lagi. Ini bagus sekali. Ini suami istri secara agamanya minim, ilmunya minim. Ilmunya loh. Ciri-cirinya apa minimnya? Uang masih punya utang riba, masih pinjem duit ke bank, itu kan berarti kan masih tandanya minimnya ilmu. Dia ini masih minjem duit ke bank, entahlah, nggak tahu urusan saya, mau di alasannya kepepet mau apa tetap nggak bisa, nggak ada toleransi, tak ada toleransi, dia utang. Tapi ada satu ilmu yang bagus saya dapat dari apa itu? Sebelum tidur, karena saya main sebelum tidur, mereka ini semua di depan saya karena lagi di situ malam-malam, saya karena bermalam di situ, mereka ini saling bermaaf-maafan. Jadi kakak adik itu mau tidur itu mereka tuh punya kebiasaan, maafin ya kakak adik, minta maaf semuanya, sampai ke orang tuanya itu minta setiap hari loh, setiap hari. Dan dari didikannya itu masya Allah, anak-anaknya ini, mereka ini kurang ilmu bapak ibunya, tapi anaknya cerdas-cerdas, anaknya lembut-lembut, anaknya manut-manut, nurut-nurut, dan lima-limanya anaknya ini kompak, anaknya ini solid, anaknya ini 5 ini solid. Sementara di luaran sana kan ada ya, anaknya jangankan 5, loro padu terus, loro kira akur ribut aja, iki 5 iso kompak. Saya dapat ilmunya, oh begitu ternyata. Di antaranya kan itulah fungsi berteman ya, bisa tambah ilmu. Saya dulu ngelihat ada orang, akhirnya saya kenal sama dia, jadi saya berteman dengan dia. Cuman saya kan orangnya kan senangnya ngamati ya, kalau ada teman baru tak amati. Ternyata ini tahun 2001, kenal beliau 2001. Beliau ini tukang jahit di Jalan Monjali, penjahit. Tapi beliau ini orangnya ini tenang, bahagia, sumeh, terus orangnya itu nyahnyuh, laris lagi. Kan saya ngamati ya, apa sih amalan dia? Kok penjahitannya dia tuh selalu numpuk sampai dia tuh nambah karyawan. Ki operasi dia. Dia itu kalau jam sholat dia mesti ke masjid, selesai sholat dia sujud syukur. Selesai sholat dia sujud syukur. Saya tak disclaim dulu, mau tanya, kira-kira kalau sujud syukur setelah sholat itu bid'ah nggak? Halo, tangi kok, ini turu kabeh apa biar? Orang kalau habis sholat 5 waktu terus sujud syukur, selesai sholat, setelah zikir gitu ya, sebelum pergi, terus dia sujud syukur, bid'ah apa enggak? Halo, bid'ah enggak? Lu kok ngerti enggak? Is kok ngerti? Nebak.
Ikilah, saya pernah baca buku judulnya Bid'ah di dalam sholat. Yang dibahas semuanya bid'ah di luar sholat. Padahal tulisannya itu bid'ah fi sholat, bid'ah di dalam sholat. Tapi yang dibahas malah bid'ah di luar sholat. Contohnya apa? Salaman. Salaman kan wis rampung sholat. Itu kan di luar sholat. Bid'ah, disebut bid'ah. Lo katanya judulnya bid'ah di dalam sholat. Ini bahas kok salaman setelah salam, assalamualaikum, assalamualaikum, terus salaman sama sebelah, itu katanya bid'ah. Loh, kamu tuh nggak konsisten dengan judul. Yang lucu itu tadi termasuk ada yang mengatakan sujud syukur setelah sholat itu bid'ah, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, dengan dalil Rasul itu orang yang paling bersyukur. Rasul. Kok iso ya orang yang apa ya berhukum berdalil ngapunten ya, sedangkal itu dia membuat istinbat atau ya beristidlal, mengambil dalil-dalil, tapi istinbatnya itu kan istinbat ahkamnya itu apa ya, dangkal sekali ya. Pokoknya asal nggak pernah dicontohkan Nabi berarti bid'ah, kan kacau sekali itu, rusak itu. Karena kalau nggak pernah dilakukan Nabi terus bid'ah, ya sama dengan jenengan-jenengan ini berarti sudah pelaku bid'ah semua. Kenapa? Jenengan itu bid'ahnya rata-rata ada yang patungan sapi nggak? Pernah dicontohkan Nabi patungan sapi? Apa ada Nabi kok patungan dengan Abu Hurairah, terus Ibnu Mas'ud, Umar, Utsman patungan sapi? Nggak pernah. Bid'ah itu nanti. Anda kalau kurban domba itu bid'ah, karena Rasul nggak pernah domba. Yang Rasul tuh yang kalau kurban itu apa? Kibas. Setelah sekian tahun kibas, menjelang-jelang akhir hayat baru unta. Jenengan zakat, bayar zakat itu pakai apa? Zakat fitrah itu, zakat fitri. Beras. Apa Rasul zakat fitrinya pakai beras? Oh, gampang. Rasul nggak bisa, Rasul kan kurma atau gandum. Makanya jangan sampai beristidlal itu hanya mengatakan yang nggak pernah dilakukan Nabi berarti bid'ah. Ini konyol sekali. Nggak bisa begitu. Berhukum itu nggak bisa begitu. Baik, saya lanjutkan tadi. Jadi ya sujud syukur itu kan bagi dia itu meniru pernyataannya Nabi Ibrahim yang saya pernah katakan itu, bahwa Nabi Ibrahim ini pandai bersyukur. Dia selalu bersyukur karena dirinya masih bisa bersyukur, dan sholat itu bagian dari syukur. Nah, dia bisa sholat saja disyukuri, makanya dia sujud syukur, alhamdulillah saya bisa sholat. Kalau sujud syukur dibilang bid'ah, pertanyaannya sekarang diwaliknya gimana? Kalau setelah selesai sholat, selesai salam, selesai zikir, terus push up itu boleh nggak? Push up loh, boleh nggak? Ya boleh-boleh saja, halal. Kenapa? Karena dia pingin awake potok, jadi dia membuat ritme hidup dia sendiri. Pokoknya sebelum sholat 10 kali push up, setelah sholat 10 kali. Biar apa? Ya sekalian pengingat, men awake rodok potok. Kira-kira saya harus ketok potok loh. Ya kan kalau udah bubar kan udah selesai. Gimana, Mbak? Udah selesai, Mbak. Sama kayak saya ngasih contoh dulu, amalan. Bagaimana supaya bisa sehari sejuz? Anda kalau nggak bisa, ya itu tadi udah saya bilang, 1 lembar sebelum sholat, 1 lembar setelah sholat. Apa Nabi nyontohkan gitu? Tidak ada contohnya. Bid'ah nggak kira-kira? Ya nggak bid'ah. Supaya bisa sehari sejuz, selembar sebelum, selembar setelah. Sudah 5 waktu khatam sejuz sehari. Nah, maka saya melihat dia nih, oh ternyata amalan dia adalah dia senang sujud syukur. Sama kayak saya nih, berteman dengan orang yang dulu saya pernah cerita, utang dia sampai 21 miliar, itu bisa selesai dalam kurang lebih 2 tahun loh. Kalau 2 tahun kan berarti setahun dia bisa dapat surplus berapa? 10 miliaran setengah lah kira-kira. 10 miliar setengah itu. Surplus loh itu. Di luar kebutuhan pokok dia. Kok bisa dia lunas? Saya belajar sama dia. Ternyata apa? Ya saya dapat ilmunya dia. Kenapa? Dia ini punya hobi sholat taubat. Yang saya pernah bilang itu. 1 sholat, 1 dosa. Jangan modelnya 1 sholat rapelan. Karena ayatnya nggak model rapelan. Kan ada orang-orang kita kan 1 sholat, wis gitu, soni macem-macem gitu kan. Modelnya ngerapel. Ini dalam Islam kan nggak gitu sebenarnya. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Kalau kalian tuh berbuat
berbuat dosa, maksiat atau zolim, berbuat kezaliman baik terhadap dirinya atau kepada orang lain, maka fastaghfaru lidzunubihim. Pertama dia zakarullah, ingat Allah dulu, kemudian fastaghfaru, segera mohon ampun. Artinya mohon ampun ini segera mohon ampun, segera bertaubat ini kalau kita habis berbuat maksiat. Jangan ditunggu-tunggu, tobatnya sesuk wae po ya. Apa engko lah sisan ngerapel tak dosa pisahan meneh ngono, enggak bisa. Ini langsung habis maksiat langsung tobat, habis maksiat langsung tobat. Dan rasakan ruhnya, ruh apa? Ruh salat taubat, satu salat satu dosa, itu merasakan ruhnya luar biasa dahsyat. Salatnya itu kayak lebih mantap itu, ada ruhnya. Dan itu dampaknya apa? Masya Allah, perubahan hidup kita itu beda. Rezeki kita pun akan levelnya akan berbeda. Ingat, level rezeki kita akan berubah ketika kita sudah melakukan sholat taubat satu dosa. Terus kita lakukan, sering kita lakukan. Saya belajar dari dia, oh ternyata begitu. Saya langsung praktek nyoba, kan boleh. Oh sholat taubat, sholat mutlak, emang begitu tuntunannya. Saya tiru. Ketika saya tiru, merasakan betul. Iya bener ya, berteman dengan orang soleh itu pengaruhnya kuat. Satu tadi apa? Ada yang menasehati. Dua, tambah ilmu. Tiga, apa? Manfaat berteman. Apa? Betul sekali. Menjadi penolong di akhirat. Berarti syaratnya supaya jadi penolong, temannya bagaimana nih? Harus orang soleh. Maka sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu 'ala dini khalilihi. Sesungguhnya seseorang itu tergantung dari agama teman terdekatnya. Falyanzur ahadukum may yukhalili. Maka lihat, kalian maksudnya, lihat, coba perhatikan kata Nabi, cek siapa teman-teman kalian. Karena teman itulah yang nanti akan membawamu itu. Sehingga dalam hadis lain, hadis Hasan ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi dan Imam Ahmad. Berteman itu, kata Nabi SAW itu, orang yang berteman dengan orang yang bertakwa, yang soleh dengan orang yang jelek itu seperti orang yang duduk dengan penjual minyak wangi dan pandai besi. Nah itu sampai Rasul buat perumpamaan. Kalau sama orang soleh, ya seperti penjual minyak wangi. Kamu nggak ngapa-ngapain, baru datang saja sudah dapat harumnya, wanginya. Tapi kalau kamu sama orang jelek, baru datang langsung kena apanya? Kena percikan apinya, kena asapnya, segala macam. Orang jelek itu begitu. Ini akan nanti kita bahas singkat terakhir masalah toksik ini, orang jelek ini. Maka penting kita mencari teman itu. Kenapa? Sebanyak-banyaknya orang soleh. Dulu saya pertemuan keberapa saya lupa, bertahun-tahun ya. Saya nyampaikan di sini. Jenengan kalau sudah punya kenalan teman bagus, teman itu soleh, pesan saya satu, pegang tangannya, jangan dilepas itu orang soleh. Terus sampai kita mati berteman dengan dia, pegang tangannya. Dia kebelet pipis, pegangi terus tangannya, jangan dilepas. Ini jangan seperti itu. Maksudnya itu orang ini pegang. Kita jaga hubungan. Kalau kita agak kurang nyaman sedikit atau apa gitu, ngalah, karena kita tahu dia orang baik, orang soleh. Kalau perlu nih orang soleh ini kita harus taklim sama dia. Supaya apa? Ya, supaya nanti dia dekat dengan kita. Kalau dia wafat ingat kita. Supaya surga dia itu tidak indah kalau nggak ada kita. Jadi nanti dia ngok di surga itu misalnya, wah nggak ada lo, nggak rame kan gitu. Sehingga dia akan mencari kita. Maka kalau udah punya teman soleh, kenalan soleh, percayalah, jangan sakiti dia. Kalau perlu, takzim sama dia. Takzim. Dia bukan guru, teman saja, teman aja. Dia akan menjadi penyelamat buat kita. Nah inilah manfaat-manfaatnya. Satu lagi ayo, tambahan. Apa manfaat punya teman, berteman? Membantu menyelesaikan masalah. Membantu menyelesaikan masalah. Minimal duwe lobang utangan gitu. Orang dadak neng bank kan duwe kanca iso diutangi. Karena teman. Kalau saya sendiri, kalau teman ya teman baik ya, teman baik dan orangnya amanah ya tak utangi. Tapi kalau ini teman nggak begitu dekat, biasanya malah nggak tak utangi. Kalau nggak begitu dekat tuh nggak tak utangi, malah tak kasih. Karena kalau
nggak begitu dekat ini kan belum kenal, karena belum kenal itu mendingan dikasih selesai masalah. Tapi kalau teman dekat, saya sudah tahu orangnya amanah, orangnya jujur, orangnya baik, dipinjemi nggak apa-apa. Untuk apa Pak Ustadz? Ya biar tambah persaudaraan, bagus. Tapi kalau nggak begitu dekat, begitu. Saya ngomong begini bukan berarti nanti bapak-bapak, ibu-ibu terus nggak usah cedak-cedak karo Ustadz Awan lah, nggak apa, main diwai. Baik, sekarang yang ingin saya sampaikan adalah di antara mereka itu teman-teman baik. Jenengan kalau pilih teman, hati-hati, ada sahabat namanya sahabat toksik. Toksik itu istilah yang sekarang sering dipakai untuk menggambarkan apa? Ya, orang yang membawa dampak negatif. Nggak harus orang sih, apapun itu sesuatu yang berdampak negatif. Itu namanya toksik. Dia punya pengaruh kuat negatifnya. Sebaliknya ya, lawannya berarti orang yang positif, namanya orang yang berkah, mubarokan. Ini orang yang membawa keberkahan. Dulu pernah saya sampaikan berapa puluh tahun yang lalu lah. Wong saya dulu nyampaikan itu, jenengan masih muda-muda kok waktu itu. Dulu saya pas nyampaikan itu, Mas Airin ini rambutnya masih hitam, sekarang sudah mulai merah. Orang berkah itu biasanya ciri-ciri ini nih. Satu, disukai anak-anak. Jadi dia kemana itu, kalau anak-anak kecil itu suka sama dia, gampang lengket anak kecil sama dia. Ya, anak kecil-kecil itu lulut sama dia. Tahu lulut? Perso lulut. Apa? Lengket. Bisa sama anak-anak bisa deket. Cukup di kur moro anak-anak. Anak ayam. Jadi anak-anak nih seneng sama dia. Dia disukai anak-anak. Walaupun dia sudah tua pun gampang deket sama anak. Ini orang berkah. Dua, ciri-ciri orang berkah itu kalau dia pergi ke warung, warungnya sepi, gara-gara dia datang langsung jadi ramai, pembeli-pembeli lain jadi datang. Ini ada warung soto, kalau sepi, tak mampirlah, tak makan, mumpung sepi, banyak tempat duduk. Setelah kita ke situ langsung del, orang-orang tahu-tahu datang jadi ramai, jadi laris. Nah, ini berarti orang ini biasanya berkahi. Ini orang berkahi. Tiga, orang berkah itu biasanya ciri-cirinya apa itu? Wajahnya lebih muda dari usianya. Usianya 50, wajahnya kayak umur 30. Bukan karena operasi plastik. Ya karena pancaran aura positif. Ingat ya, ini pancaran aura positif, wajahnya akan selalu tampak lebih muda dari usianya. Yang keempat, orang-orang mengira dia kaya banyak duit, padahal zong. Jadi banyak orang ngutang-ngutang sama dia, mau ngutang karena dikiranya orang kaya, padahal ya podo kirin ini mau. Nah, ini orang berkah itu gitu, selalu dianggap dan dipandang kaya. Pertanyaannya, jenengan masuk yang keempat? Dikira sugih, padahal ya duit isek pas-pasan, tapi orang ngiranya kita banyak duit sehingga banyak orang datang berhutang. Baik, saya akan bahas orang-orang yang punya sifat toksik. Kalau punya sifat ini jenengan wajib menjauhi. Ingat ya, wajib menjauhi. Karena itu dampaknya sangat buruk dan tidak akan membawa kemajuan kepada diri kita. Nggak akan bawa kemajuan. Nggak ada progres hidup. Saya itu ngamati teman saya dulu sejak tahun 2010 sampai sekarang nasibnya sama. Kenapa? Bergaulnya yaitu terus. Dan mereka ini punya sifat toksik tapi ya berteman akrab. Ala dini khalilihi tadi. Satu, perhatikan. Sifat toksik. Yang pertama, apa nih? Sukanya, senengannya itu apa? Kongko. Senengannya itu ngobrol. Menghabiskan waktu hanya banyak ngobrol. Jauhi, demi Allah jauhi. Kecuali sopo eyang-eyang. Karena semakin tua ini senengannya cerita. Nek orang cerita dia tersiksa. Jadi emang eyang-eyang itu senangannya cerita itu wajar. Itu fasenya, usianya. Untuk yang muda-muda ingat, jangan bergaul dengan teman sing selane bro neng di bro kosong ra, ayo kayak ngopi. Hobi ini sidik-sidik ngopi. Habis waktu dia. Tanpa dia sadari arah hidup dia nggak jelas.
Tanpa dia sadari, dia nggak punya proyeksi yang tercapai, impian tercapai tidak ada. Habis waktu cuma ngobrol-ngobrol nggak penting. Pokoknya guru ngobrol saja, ngobrol santai, ngobrol ngalur ngidul. Sing dibahas kajian MBR, sing dibahas ustad-ustad sing MBR, sing dibahas jamaah, sing bos. Pokoknya random itu pembahasannya apa, serang genah-genah. Ingat ya, orang yang senangnya ngobrol, kalau ketemu terus ngobrol lama sampai berjam-jam-jam. Sampai lupa istri, lupa anak, kapan ngobrol sama istri, kapan ngobrol sama anak, sama temennya malah betah. Ini ngobrol berjam-jam, ini toksik. Tidak akan merubah nasib kita. Kurangi bergaul dengan orang yang seperti ini. Sing hobi ini ngobrol terus. Parahnya lagi, jangan pernah bergaul dengan orang yang seneng ngobrol ini kalau duduk di majelis taklim. Percayalah, orang itu sudah tidak berkah, Anda akan kecipratan seperti pandai besi. Ingat itu, kalau duduk di majelis taklim, kok ada teman yang sukanya malah ngajak ngobrol, ngajak ngomong, jangan duduk lagi di sebelah dia. Kenapa? Dia sudah nggak dapat keberkahan dari majelis ilmu. Yang kedua, maaf ya, bahasa lagi, daging ulama itu kan beracun. Dia itu sudah kena racunnya. Kenapa? Karena dia tak menghormati, tidak takzim dengan guru, tidak memuliakan majelis ilmu, malah sibuk ngobrol. Dia kena racunnya. Apa bentuk racunnya Pak Ustadz? Hidup dia nggak berkah, ilmunya nggak berkah. Sering pengajian tapi selalu bergelimang masalah. Sering pengajian tapi masalahnya nggak rampung-rampung. Pertanyaannya, apa yang membedakan? Kau rajin pengajian kok hidupnya tetap susah? Kau rajin pengajian kenapa sering payah? Kau sering pengajian tapi kok musibah terus-terusan? Apa manfaatnya? Bukankah ilmu banyak kau dapatkan dari pengajian? Harusnya banyak ilmu selesai masalah. Dia masalahnya nggak selesai-selesai karena Allah sudah mencabut keberkahannya. Basa Jawa nih, kualat. Maka jangan berteman dengan orang yang begini. Kalau di majelis taklim ngobrol lah, cerita wae karo sebelah, merusak, ganggu. Apalagi sampai dia mengganggu konsentrasi ustaz, sampai ustaznya diem memperhatikan, saya ngobrol gitu terus. Wah, kalau sudah begitu dicabut berkah. Saya itu paling takut kalau pengajian terus guru ndelok ngono kuwi, terus celakep meneng karena ketahuan diliatin guru itu sudah. Makanya jangan sampai kita ngobrol. Nek keturun sik mending. Iya, ketiduran sik mending. Emang nggak ganggu kan? Asal dia nggak ngorok aja. Ya kalau ngorok ganggu. Kalau dia nggak ngorok nggak apa-apa. Ya paling ngeces. Ya itu sing masalah juga. Ngeces ning karpet. Orang yang sholat, iki kok karpet mambu jigong, iki apa? Jangan berteman dengan orang yang sukanya. Mulutnya ini ceritanya itu nggak pada tempatnya, nggak pada waktunya. Ini satu nih, ini teman toksik harus dijauhi. Ini baru nomor berapa? Satu ya? Satu apa dua? Baru satu kan? Baru satu ya. Jangan bergaul dengan orang yang sukanya menghabiskan waktu kita. Nggak jelas, programnya nggak jelas. Alhamdulillah saya juga begitu sama. Saya tahu ini ada teman-teman ini auranya negatif. Auranya ini negatif ya, makanya saya menjauh dari dia. Tapi saya nggak memusuhi, saya hanya menjauh. Dan ketika saya menjauh, subhanallah, Allah antarkan saya ketemu dengan orang yang baik, yang positif segala macam, auranya positif, dan itu bisa merubah takdir saya, hidup saya jadi berubah. Selama saya bergaul dengan dia, 6 tahun saya bareng sama dia, 6 tahun loh bareng sama dia. Nasib saya bukannya tambah bagus, malah makin hancur, terpuruk, banyak utang bergaul sama dia itu. Padahal dia orang baik, sholatnya ke masjid baik, tapi saya lari dari dia, saya menjauh dari dia. Bukalah pintu-pintu rezeki. Terus saya langsung mikir, oh berarti dia ini nggawa ketidakberkahan ternyata dia ini. Jadi tinggal sama kita itu ketidakberkahan dia itu nyiprat ke saya, bahaya seperti pandai besi tadi. Setelah saya jauh kok lain ya, kok jalan rezeki saya kok jadi beda ya. Nah ini nih bahaya. Maka perhatikan temanmu itu, dengan siapa kita berteman bergaul. Yang kedua, nih apa itu? Jauhi teman-teman yang senengannya. Nah ini senengannya apa? Bergunjing, berhibah. Kalau ketemu hobinya hibah, baik laki ataupun perempuan. Sama, laki yo sing seneng hibah yo pirang-pirang kok sama. Kadang-kadang suami istrinya sebelum tidur yo hibah bareng dhisik kok.
Jadi sebelum tidur ini cerita nih, nyerita ke siapa, terus berhibah berdua, suami istri itu ya banyak. Jangan suka berteman. Saya itu ya gitu sama. Kalau punya teman kok setiap ketemu ngobrol, jauh. Demi Allah ya. Apa nggak berjasa? Ada orang yang menjodohkan saya dengan istri saya. Nggak perlu saya sebut namanya. Ini ada orang yang izin Allah ya, perantara lewat dia saya bertemu dengan istri saya, ta'aruf dengan istri saya itu sampai nikah seperti sekarang ini. Berjasa nggak orang ini? Berjasalah. Sebagai mak comblang kan, dia berjasa. Uang ta'arufnya juga di rumah beliau. Dia berjasa sekali sampai ketemu istri saya yang tercinta ini sekarang. Tapi saya nggak pernah mau sering-sering datang ke rumah dia tuh, saya nggak mau. Sampai saya ditelepon begini, Ustadku, sing ganteng, sing soleh, segala macam-macam dia ngomong gitu. Apa nggak nanyain Umi, gimana kabarnya Umi, kok nggak pernah main? Aduh, afan Umi, saya selalu bilang, afan Umi, saya lagi amanah banyak alasan, saya selalu ada alasan. Kesana itu setahun paling cuma berapa kali, 2 kali apa 3 kali setahun. Padahal dekat rumahnya. Kenapa saya jarang main? Setiap saya ke situ pasti dia kalau cerita nyeritakan aib siapa saja diceritakan. Bahkan tamu-tamu yang baru datang pergi ini langsung dibuka aibnya, bukan? Orang yang sukanya buka aib. Saya kalau ke situ bahaya. Kenapa? Nanti bisa-bisa aib saya dibongkar-bongkar juga sama dia ke orang lain. Saya jauhi dia. Tahu tidak? Dia ini adalah mak comblang pertama, ini termasuk mak comblang pertama di Yogyakarta yang khusus muslim-muslimah, ikhwan akhwat. Dari dialah saya terinspirasi, makanya jadi Pak Comblang sekarang saya. Gelarnya SPJ, spesialis jodoh, itu kan salah satunya dari beliau ini, dia ini. Tapi dia ini pernikahan 2 kali gagal nikah. Kenapa? Dicabut keberkahannya. Karena dia terlalu banyak bergunjing, berhibah, jelekkan orang lain, maka semua kejelekan itu akan kumpul sama dia. Bahaya, bahaya. 3, nih kalau punya teman yang seperti jauhi. Apa itu? Hobinya berkeluh kesah. Dia tidak maksiat sama kita, nggak maksiat memang sama kita, sama siapa-siapa juga enggak. Tapi hobinya berkeluh kesah. Berarti maksiat sama siapa itu? Sama Allah. Berkeluh kesah sama Allah. Ngeluh kesahnya kayak istilah ini nih. Aku ya berkeluh kesah sama Mas Dedi. Oh jadi yang dibalik, Mas Dedi keluh kesah kalau aku. Mas Dedi, Ustadz aku ngene, berkeluh loh ini, keluh kesah. Jan Ustadz, nasibku ya kok kayak ngene. Ngapa masuk ke biyen kok ora nambah-nambah? Apa nih? Berat badan. Mikirin nikah wae, astagfirullah. Pokoknya Mas Dedi ngeluh lah apa gitu, ngeluh gitu. Itu kan sama dengan gini, sama dengan artinya ya. Tak terjemahannya gini, Mas Awan, kok Allah ki tega ya karo aku, kan gitu samanya. Berarti kan dia mengadukan Allah ke saya. Kok wani-waninya? Orang berkeluh kesah itu kan sama dengan mengadukan Allah kepada makhluk. Ini kan parah ini. Dong pura ini. Halo? Coba. Jadi jangan sampai orang, kalau kita berteman sama orang sukanya berkeluh kesah, wah berat itu, berat di pundak kita, berat dengernya, berat auranya negatif. Jangan pernah sekali-sekali begitu. Berteman sama orang yang hobinya itu ngeluh, ngeluhkan keadaan, ngeluhkan dirinya, ngeluhkan amanah, ngeluhkan pekerjaan, mengeluh terus. Ingat gak kemarin saya kan cerita yang beberapa waktu lalu itu kan, minggu lalu datang dia ini, utang gak nyampe 100 juta nanti ngeluh, rumah tangga ngeluh saja. Tak ceritakan utang saya sampai 2,5 M, saya nggak pernah ngeluh, dia nggak pernah ngeliat saya mengeluh. Ya, rampung utangku, tapi dia nggak selesai-selesai, padahal nggak nyampe 100 juta. Kenapa? Kebanyakan mengeluh, 15 tahun berteman ngeluh terus. Ngapain ngeluh tuh nggak ngerubah nasib. Jangan berkeluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu memang hobinya berkeluh kesah. Nah, ini sifat toksik yang keberapa ini? 3 tadi. Jangan cari orang yang sukanya berkeluh kesah. Jauhilah, jauhi. Yang keempat, yaitu toksik ini. Orang yang, teman yang dia itu nggak mau disaingi. Ini jauh ini. Kenapa Pak Ustadz? Kita nggak pernah naik level. Kenapa? Setiap kali mau level sama dia diatur cara ini jatuh lagi supaya setara terus dengan dia. Dan ini banyak orang sifat begitu. Contohnya Pak Ustadz, saya sering dapati. Contohnya kemarin aja malam
Ustaz, saya itu ada masalah dengan istri saya, Pak Ustaz. Kenapa? Saya melakukan dosa besar, Ustaz, dosa besar. Pertanyaan saya, dia akan bilang gini, saya melakukan dosa besar, Ustaz, gak bisa dimaafkan, istri-istri kabur dari rumah dan ingin gugat cerai. Saya melakukan dosa besar, Pak Ustaz. Coba saya tanya, kira-kira dosa besarnya apa? Nah, mesti pikirannya ngono terus ya, seputar selangkangan toh. Zina. Lihat, apa dosa dia? Dosa dia adalah dia hanya ramah dengan teman perempuan, teman kerja perempuan, dan meladeni chat pertanyaan-pertanyaan dari temannya yang perempuan. Karena dia orangnya friendship, orangnya itu humble, orangnya supel. Bagi dia ini dosa besar. Nek jenengan zina we mau. Bagi dia ini sudah termasuk dosa besar. Pertanyaan saya, kira-kira orang ini soleh nggak kira-kira? Soleh. Yang masalahnya apa Pak Ustadz? Masalahnya dia mengeluh kenapa? Karena saya tanya, kemana istri perginya? Ke tempat temennya Pak Ustadz. Loh kok nggak pure? Biasanya kan balik ke tempat orang tua. Dia balik dolan nginep di tempat temennya. Temennya itu janda. Sudah. Ngelihat ada temennya lagi masalah prahara, datang ke tempat temennya yang janda. Kira-kira nasihatnya apa si janda ini tadi? Nah, inilah teman kos, wes gugat ae. Wong wedok iki kudu perkasa, kita harus bisa mandi. Jangan mau diinjak laki-laki. Siapa bilang suaminya mau nginjak-nginjak? Mau nginjak-nginjak ki men awake sehat kok tidak-tidak ki men kretek-kretek. Men pegel-pegel hilang. Laku perempuan ini kadang-kadang begitu. Kita ini harus bisa mandiri. Kita jangan sampai di bawah ketiak laki-laki. Ini toksik sekali di perempuan. Gara-gara itulah ya dipengaruhi cerai aja. Aku ini sekarang nggak punya suami, wah bahagia. Terus begitu. Ngelihat temannya begini. Kenapa? Dia tak ingin tersaingi oleh temannya. Nah, ini repot nih. Jangan bergaul sama teman-teman yang begini. Yang kenapa? Ya dia nggak suka ngelihat kesuksesan sahabatnya. Sehingga berusaha untuk setara terus dengan dia. Nah, teman-teman begini jangan sekali-sekali jangan. Jelas ini? Baik, nanti kita sambung tanya jawab setelah azan. Silakan petugas muadzin semua. Pak Sani, silakan. Allah
Baik, sebelum tanya jawab ingin saya tambahkan. Ada beberapa hal yang mesti kita pahami ya, adab dalam berteman ya, adab dalam berteman. Saya sampaikan poin-poinnya saja. Yang pertama diantaranya adabnya apa? Yaitu meringankan penderitaan sahabatnya. Jadi kesusahan teman terus kita ringankan. Ini adab dalam berteman, bergaul. Dan inilah akan menjadi teman-teman surga itu gitu. Sebaliknya jangan sampai kita menimpakan mudharat malah ke orang lain. Maka sahabat Nabi yang bernama Abi Simrah itu pernah mengatakan, Rasul bersabda, "Man darallahu bih." Siapa yang membawa bahaya ke orang lain, Allah akan menimpakan kebahaya untuk dia. Wa man syaqqallahu alaihi. Barang siapa yang berbuat syaqqa itu apa ya? Merusak atau kerusakan ke orang lain, menimpakan kerusakan, nulari kerusakan, Allah pun akan merusak dia pula. Jadi teman itu adabnya satu, meringankan. Kalau ada temannya yang susah, meringankan. Di atasnya meringankan apa Pak Ustadz? Pangerten. Jadi sebelum temannya minta tolong, kita sudah hadir duluan, kita sudah maju dulu. Kita tahu dia susah, sebelum dia minta ngutang sama kita, kita sudah nawarkan dulu. Nah itu di atasnya lagi. Dan ini sebaik-baik teman. Yang ketiga, ya ada tadi watawasobil hak. Jangan sampai sama teman tuh iwuh pekiwuh. Pertanyaannya gini, ini misal Mas Dedi, Mas Bambang, Mas Erin, Mas Andri, kan ini teman-teman nih, Mas Taufik, Mas Abror, semuanya. Ini kan berteman nih, MBR nih, sak geng lah gitu ya, gengnya MBR. Ini harus ada kayak gini, bro, aku nek nasihati kowe rapopo ya, nek misalnya ono sesuatu, oh harus rapopo. Dari awal tuh sudah dibahas itu dari awal. Kenapa? Aku nggak kepingin nek dhewe iki kekancan wong ning donya ning akhirat nggak ketemu lagi, dan aku nggak kepingin ngopo nek ono sesuatu sing kleru aku iwuh pekiwu besok ning akhirat kowe nuntut. Kan aku takon, MBR ini ada gengnya nggak? Ono gengnya? KPK-nya apa? Komunitas pencari kajian. Oh, komunitas pencari komunitas pencari kajian. Nah, saya cerita kemarin itu lah, komunitas namanya WWW, Warawiri Warek. Iya beneran, ya, Ustadz, saya hadir di pengajiannya Ustadz di Al Ilham, datang di Al Muhibah, di mana-mana itu. Saya ngikuti Ustadz kemana aja gitu. Bapak dari mana? Kami dari tim WWW, kata dia gitu. Warawiri Warek. Karena sing digoleki pengajian sing ana panganane. Wis rapopo lah gitu. Nah, ada tim kayak gitu tuh ya harus disepakati di situ untuk apa? Ya kowe mau nek ana klera-kleru aja diampet. Wah, aku ki jan apa ya? Gur ngampet tok gitu loh. Punya teman ada yang kita nggak nyaman tuh gur ngampet tok. Jangan kau biarkan dia itu tergelincir dalam aura negatif itu terus, itu jangan. Jahat berarti kita yang jahat. Makanya orang yang nggak mau nasihati orang lain yang lagi membawa aib tadi itu, kekurangan tadi, pancaran negatifnya dia pasti balik ke kita juga. Kenapa? Ya karena kita nggak mau nasihati. Berarti kan kita setiap berteman kena aura negatifnya terus. Kalau nggak kita hilangkan, kapan lagi? Ingat ya, saya ini pribadi nih, kalau ada orang tamu siapapun datang ke rumah, itu saja ancang-ancang itu. Ancang-ancang apa? Untuk nangkis serangan-serangan aura negatif. Dari rumah tuh saya sudah belajar tentang aura kasih dan yang lain-lain. Untuk nangkis dia itu. Aura positif saya. Jadi makanya kalau ada tamu itu saya sering banget tegas. Bu, ibu-ibu nangis, ibu-ibu loh nangis, wong susah, nggak bisa tidur apa segala macam, nggak bisa pulang, yang dulu saja tak getak-getak kok. Ibu ini gimana? Saya bilang, ibu ini gimana sih? Sama Allah nggak yakin? Untuk apa punya Allah? Kenapa jenengan nggak murtad? Saya bilang, kenapa jenengan nggak murtad saja? Kenapa nggak cari Tuhan yang lain? Kenapa berkeluh kesah? Tak cut terus gitu. Ibu bilang saya galak, terserah ibu cari ustadz lain, tak gitu kan? Ibu cari ustadz lain. Ibu lupa hadis Nabi, atau ibu belum pernah mendengar, belum pernah baca. Wahai hamba-hambaku yang berkeluh kesah, yang tidak terima dengan takdirku, kata Allah, cari Tuhan lain, cari Tuhan lain selain aku. Lalu kata Allah dalam hadis kursi, dan jangan kamu tinggal di bumiku, cari bumi lain kalau ada. Enggak mungkin. Lihat, Allah saja mengusir orang yang sukanya berkeluh kesah. Saya diusir, cari Tuhan lain dan tolong, kata Allah, jangan tinggal, nggak pakai tolong, kata Allah, jangan tinggal di bumiku. Artinya Allah sendiri sama orang yang auranya negatif itu dekat.
Saya gitu juga, tamu-tamu sih dikandani ngeyel, kandani sih ngeluh tak cut. Nggak mau saya. Nah gitu. Nah berteman ini harus begitu. Harus kuat wa tawassaw bil haq. Alhamdulillah kita nanti akan selamat semua gitu. Bareng-bareng tuh selamat. Dan jangan biarkan aib temennya. Contoh yang paling sepele. Jenengan bareng-bareng ini rombongan misalnya mangan mie ayam. Sik ngobrol-ngobrol mie ayam. Neng Gejayan. Ya aku maksudnya ini kode-kode ini maksudnya. Terus salah satu teman ini ono sing mangan mie ayam jelepret kene iki ono mungkin sepotong mie atau opo ora mlebu. Coba lihat, rata-rata kan orang ngandani kan iwah peke apa. Iya enggak? Coba jeneng kalau sama teman misalnya gini ngobrol terus ada karo Pak Tris makan bareng terus Pak Tris ono sing ora mlebu, apa jenengan wani nginglingi Pak Tris? Ambil tisu carane. Nyon sewu Pak Tris. Napa anu nggih ngelap mama. Gitu caranya. Kalau malu Mas niki, kita kasihkan aja. Napa Pak Ustaz? Niki nggih ngelap-ngelap. Dia langsung mikir, kok ngenai tisu nggih ngelap apa? Oh ojo-ojo langsung dia gini-gini. Buat tentang mriku teng bathuk oh nggih. Jadi begitu bersahabat tuh harus begitu. Jangan sampai kita biarkan aib teman. Harus ada tempat nasihat-nasihat. Maka indah sekali bergaul. Di antara adabnya itu seperti itu. Jadi kita itu pangerten punya teman, kita hadir lebih dulu sebelum dia minta tolong, tidak meninggalkan dia ketika dia dalam kondisi susah, lagi terpuruk, tidak kita tinggalkan. Dan kalau dia terjerumus dalam kemaksiatan, jangan keplok-keplok. Nun sewu saya nggak ngerasani loh. Jadi kan sudah tahu sendirilah. Dulu beliau sering ngisi di MBR, saya kira tahu meneh. Kalau Pak Tris harus di blacklist. Tapi saya itu kadang-kadang nonton live-nya beliau itu, saya selalu berdoa sama Allah. Ya Allah, muliakan lagi beliau. Muliakan lagi ya Allah. Bimbing dia kembali lagi. Saya doakan terus gitu. Kenapa? Saya tidak akan keplok-keplok melihat ada kaum muslimin, teman saudara muslim dicaci maki wong sak donya seluruh majelis taklim, masjid-masjid walaupun sudah blokir dia. Saya tidak pernah mau senang-senang dengan itu. Kenapa Pak Ustaz? Karena kalau kita bersenang-senang berarti kita satu posisi, satu pihak dengan iblis yang sudah menggelincirkan dia. Eman-eman, wong pinter kok tergelincir kan eman-eman. Mesti kita doakan dia supaya dia tidak tergelincir. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Baik, ada yang mau bertanya saya persilahkan. Karena tidak ada saya rasa cukup. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya itu masalah sholat syuruk. Saya pernah dari seorang ustaz bilangnya sholat syuruk itu nggak boleh dilaksanakan sering-sering karena katanya Nabi itu jarang melaksanakan. Minta penjelasannya gimana? Allahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu dalil beliau dari mana. Kalau saya belajar sirah nabawiyah, Nabi itu kalau setiap subuh zikir sampai isyraq. Ibarat kita ini kalau masuk waktu syuruk tidak langsung ngerjakan sholat syuruk. Karena kan syuruk itu artinya tandanya matahari sudah muncul, tapi kan belum muncul sempurna. Tunggu sampai beberapa saat baru kemudian sholat. Dan Rasul selalu begitu. Sholat, setelah itu Rasul baru pulang ke tempat istrinya. Apa yang dilakukan? Aisyah mengatakan kalau Rasul sudah sampai rumah, Rasul kadang-kadang bertanya, ada makanan apa? Kalau tak ada atau Aisyah sedang bikin mengadonan roti, maka Rasul kadang-kadang membantu istrinya adonan roti. Atau kalau Rasul punya pekerjaan lain, Rasul biasanya entah menyapu atau dia melayani diri sendiri dengan menjahit baju, baik bajunya atau baju istrinya yang robek. Itu yang dilakukan Rasul di rumah pagi-pagi. Adapun kalau ustadz itu berpendapat Rasul pun jarang-jarang, nggak setiap hari itu
keterbatasan ilmu saya. Allahu a'lam. Kalau Ustadz menasihati jangan dirutinkan itu maksudnya seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab itu rajin sholat tahajud, namun ketika suatu hari beliau sengaja tidak tahajud. Untuk apa? Supaya di hatinya jangan sampai menganggap ini wajib. Itu saja, cuman itu saja. Supaya jangan sampai berlebihan nanti perasaan ini sampai menganggap ini wajib, itu aja. Tapi beliau tetap menjadikan ini amalan istiqomah beliau terus begitu. Cuman sesekali dia sengaja meliburkan dan tidak mengkodoknya supaya jangan sampai muncul perasaan sampai wajib. Adapun sholat syuruk kalau dia sampai menganggap wajib, nah tadi sekali-sekali libur supaya nggak sampai begitu. Nah itu silahkan tafatul. Begitu nggih. Selama dia nggak ada perasaan atau nganggap ini wajib, ya nggak usah libur, lakukan terus. Kenapa Pak Ustadz? Karena sesungguhnya untuk menggapai husnul khotimah itu syaratnya cuma 2 tali kekang kuda. Kuda itu kalau kita naik kuda, kekangnya ada 2, kanan dan kiri. Apa kanan dan kiri? Tali yang kanan kan untuk belok, yang kiri juga untuk belok ke kiri supaya nggak nabrak, supaya nggak tersesat, nggak lurus terus. Apa maknanya kanan dan kiri Pak Ustadz? Yang kanan itu adalah kejernihan hati, mati membawa kebersihan hati, mutmainnah. Sementara yang kiri membawa amalan sunnah, ad-dua muha wa ingkola. Itulah yang mengantarkan orang husnul khotimah. Bukan sholat wajibnya, bukan zakat malnya yang wajib, tidak. Yang mengantarkan seorang husnul khotimah adalah amalan sunnah yang didawamkan. PR-nya, kita sudah punya amalan sunnah apa yang kita dawamkan. Itulah tali kekang kuda kita bertemu dengan husnul khotimah. Gitu gitu. Baik, cukup. Oh, silakan Pak Gani, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Iya, ini speaker alami Pak. Gimana Pak? Silakan. Kaitannya dengan kita tuh kan punya teman ingin memberikan nasihat saran, ngomonglah berdua. Nah, menurut saya begini, karena ini, oh tidak, ini menurut saya begini nih. Ya sudah, mari saya menghargai. Tapi langkah berikutnya malah nggak mau bertegur sapa. Iya. Intinya ya kita ini terus mendekati, tapi dia nggak mau gitu loh. Iya. Bagaimana sikap yang kita saat? Baik. Itu yang pertama. Oh iya. Yang kedua, saya ada baca kemarin ke pengajian. Kalau kamu tuh menyukai temanmu, katakanlah aku mencintai. Ahabbukum fillah. Nah, ini katakanlah yang pas tuh gimana Ustaz? Iya, iya. Demikian. Kok ndak kaget deh. Aduh, gay gue yo. Gimana? Kok tiba-tiba ngomong cinta kan khawatir juga. Aja juga dia. Yang pertama, ambil ibrah pelajarannya. Kalau pingin nasihati orang, jangan langsung kita sifatnya ingin nuturi dia, tapi bertanya. Apalagi secara keilmuan mungkin dia juga rajin ngaji, sehingga dia nggak mau dikalahi. Kan ada orang sifat, namanya orang sifatnya beda-beda Pak. Sehingga paling afdol kita bertanya dengan dia. Tak delok-delok jenengan ngini. Aku harap takon iki, aku mbok dikai ilmune. Ilmu kuwi saka ngendi men aku iso niru, begitu. Gitu aja. Jadi bertanya, sifatnya bertanya. Gitu ya Pak ya, itu cara menasihati. Kalau udah terlanjur begini bagaimana Pak Ustadz? Tahadu tahabu. Mencobalah dengan berhadiah, mudah-mudahan bisa tumbuh rasa cinta lagi. Gitu Pak ya. Ya disebutkan dengan berhadiah. Terus pertanyaan kedua, kalau bersahabat tuh hendaknya mengucapkan cinta, ahabbukum fillah, ana uhibbuka fillah. Tapi jangan ke cewek-cewek. Kalau teman-teman bapak nih Pak Gani, ada ibu-ibu kampung semuanya digituin. Ya ibu-ibu, ana uhibbuka fillah. Saya cinta loh sama ibu-ibu semua di sini ngono. Maka Pak Gani akan dikenal sebagai buaya darat. Jangan sebut itu ke perempuan-perempuan, hanya untuk laki-laki. Bilangnya caranya gimana Pak Ustadz? Kalau pakai bahasa Arab dia juga nggak dong, ngopo kui ngomong bahasa Arab. Sebutkan aja. Misalkan lagi Pak jalan lagi bareng. Makasih ya Pak ya, matur nuwun Pak. Saya senang sama jenengan. Saya senang sekali sama jenengan. Senang dengan persahabatan ini. Senang, nggak usah ngomong cinta.
Kalau cinta nanti takutnya mungkin terlalu norak atau bahasanya. Cukup ingat, saya itu seneng loh Pak sama jenengan ini, berteman sama jenengan itu saya seneng. Makasih ya berteman dengan saya. Nah, itu bentuknya itu sudah cukup. Karena apa? Tak semua bahasa, ya kadang-kadang tak semua bahasa lokal Arab cocok dengan seperti kita. Contohnya apa? Contohnya seorang wanita yang dizihar oleh suaminya. Suami yang mengatakan, kamu itu seperti punggung ibuku. Di Indonesia nggak ada istilah kayak gitu, maka nggak berlaku. Kue podo karo punggung mbokku. Lah apa mas? Podo-podo bungkuk. Terus berarti cerai? Tidak, karena itu adalah tradisi yang nggak mesti ada di tempat lain. Sehingga zihar itu nggak berlaku untuk Indonesia. Begitu Pak ya. Jadi bisa dengan kalimat-kalimat lain. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih. Sekaligus ini saya mau umumkan ke bapak-bapak dan ibu-ibu semua, mohon maaf sekali yang sebesar-besarnya bahwa saya hari ini mengumumkan pernyataan saya tidak ngisi lagi di MBR. Mohon maaf ya Pak ya, ibu-ibu sekalian. Saya sedih tapi bagaimana lagi, saya nggak bisa ngisi lagi di MBR untuk bulan Mei. Ya, karena minggu depan kita sholat id, sehingga malamnya tak ada kajian MBR. Jadi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.